Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Yeah, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how Shalom, salam sejahtera bagi kita dan salam sukacita bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kami dari Jemaat GBI Geragai pada pagi hari ini kami bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus yang sungguh ajaib, yang luar biasa, di mana kami melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pelayanan kami yang saat ini, di mana kami juga menyaksikan di mana pertolongan Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh melihat pembangunan ini bisa berdiri, dan kami percaya untuk kelanjutannya juga supaya bangunan ini bisa kami pakai secepatnya. Kiranya biarlah kami rindukan semua, setiap orang yang menyaksikan, setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang melihat, menyaksikan pembangunan gereja kami, supaya kiranya hatinya dibuka untuk mendukung kami baik di dalam doa maupun secara materi, supaya pembangunan ini bisa terrealisasi dan kami bisa pakai secepatnya untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kerinduan kami supaya kami bisa memakai gedung ini, dan gedung ini juga bisa boleh menjadi berkat buat kota kami di daerah tempat kami saat ini berdiri. Sehingga lewat gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang menjadi suatu kerinduan kami, supaya kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang tergerak hatinya, terbuka hatinya untuk membantu kami. Salam. Kami dari warga Geragai, khususnya jemaat-jemaat GBI Pananakan, merindukan sesuatu rumah Tuhan yang dibangun di tempat ini segera selesai. Kami mohon bantuan untuk doa dari saudara-saudara sekalian dan memberikan doa dan secara materi. Kami rindu segera gereja ini dapat diselesaikan dan untuk kami bisa beribadah di tempat ini, Geragai GBI Pananakan khususnya. Terima kasih kepada semua jemaat-jemaat yang kami rindukan. Tuhan Yesus memberkati.
truth and justice shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita, di mana di tengah-tengah situasi COVID-19 yang membuat semua, di mana tiap gereja-gereja harus beribadah secara online. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi yang indah ini, ya walaupun kita beribadah secara online, tapi kita bersyukur di mana Tuhan masih menyertai kita, memberkati kita, memberikan kekuatan kesehatan bagi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi yang indah ini, saya mau berbicara tentang suatu hal yang luar biasa, yang dimana suatu teladan, suatu contoh, bahkan sesuatu pengalaman yang luar biasa, yang dimana kita akan belajar dari sosok Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana dalam suratnya di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya apapun yang hari-hari ini yang kita alami, yang sedang terjadi, yang saat-saat ini betul-betul kita mengalami kesulitan, begitu banyak tantangan, begitu berat rasanya hidup ini. Apalagi dengan keadaan di mana pandemi COVID-19 ini membuat segala aspek, baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, bahkan pekerjaan-pekerjaan, di mana mempengaruhi seluruhnya di dalam keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari Paulus, di mana Paulus ingatkan kita bahwa segala perkara, jadi apapun perkara yang kita alami hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kepadanya kita menaruh pengharapan, Dia Allah yang berkuasa. Lewat penyerahan kita, lewat kita berserah kepada Tuhan, kita percaya di mana kuasanya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di mana tema firman Tuhan dari ayat yang kita sudah baca tadi, saya beri judul memiliki mental pemenang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ini yang harus ada hari-hari ini di dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar memiliki mental pemenang.
Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat mental pemenang, maka di sanalah kita akan mendapatkan suatu pengharapan, kepastian. Karena Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang memiliki mental pemenang, dialah yang akan melihat di mana kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, lawatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti Paulus di dalam apa yang dikatakannya tadi di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Paulus menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang benar-benar memiliki mental pemenang. Karena Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam apa yang dikatakannya, dia betul-betul mengalami suatu tantangan, suatu beban, suatu pergumulan. Dia mengalami begitu banyak tantangan, pergumulan dalam hidupnya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini harus benar-benar menjadi ayat yang kita harus pegang teguh, bahwa apapun perkara-perkara hari-hari ini, bahwa di dalam Dia kita akan menjadi orang yang memiliki kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang hari ini bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki mental pemenang. Karena Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat ciri-ciri inilah maka kita betul-betul menjadi pemenang. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ciri-ciri pertama, kita harus memiliki pemikiran yang optimis. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ketika pemikiran kita optimis dengan apa yang saat ini terjadi, dengan apapun yang hari ini yang kita alami, kalau kita memiliki pemikiran yang optimis, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita pasti mengalami sukacita. Kita pasti mengalami kemenangan. Pasti sorak-sorai akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki pemikiran yang optimis. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki pemikiran yang pesimis, disitulah akhir dari segala-galanya. Disitulah awal kehancuran dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memiliki pemikiran yang optimis, saya yakin dan percaya, kemenangan demi kemenangan sedang tersedia, sedang menanti kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa saya katakan Paulus memiliki pemikiran yang optimis? Tadi di ayat yang ke-13, sekali lagi saya akan bacakan bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini adalah jiwa yang optimis, yang betul-betul dia memiliki pemikiran yang positif. Dia yakin, percaya apapun yang dialaminya, apapun perkara yang sedang dijalaninya, khususnya di mana Paulus pada saat itu dia di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membayangkan ketika kita berada di dalam posisi Paulus, dan kalau kita benar-benar mengalami apa yang dialami Paulus, saya yakin dan percaya mungkin kita sudah merasa hidup ini tidak ada artinya lagi. Kita mungkin merasa tidak ada lagi hal-hal yang penting yang menjadi sesuatu pengharapan yang membawa kita mengalami suatu perubahan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bangga hari ini lewat pengalaman Paulus. Kita belajar selalu memiliki
pemikiran yang seperti apa yang dimiliki Paulus, bahwa dia yakin percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Jadi apapun perkara kita, apapun kesulitan kita, apapun tantangan, apapun penderitaan yang kita alami hari ini, bahwa di dalam Tuhan kita pasti percaya ada pengharapan, ada jalan keluar, ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ini yang pertama. Kita harus memiliki pemikiran yang optimis. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri yang kedua, kalau kita rindu memiliki mental pemenang, ciri-ciri yang kedua, di mana Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Paulus selalu percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa Allah, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dilayani, Bapa yang kepadanya dia mengabdi, adalah Tuhan di atas segala-galanya. Bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, memiliki mental pemenang, tetap selalu memiliki iman yang percaya 100%. Yakin bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan lebih daripada persoalan kita. Dia Allah di atas semuanya. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sukar, yang tidak bisa, yang tidak dapat Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya, asalkan kita percaya, saya yakin dan percaya, di mana apapun perkara kita, apapun masalah yang kita alami, saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Karena itu percayalah selalu, yakinlah bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ke-6, pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap selalu meresponi selalu dengan doa dan ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ciri yang ketiga orang yang memiliki mental pemenang, dia tetap selalu berdoa, bersyukur dengan apapun yang sedang dialaminya, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita betul-betul tetap selalu berdoa, setia berdoa dengan ucapan syukur, selalu bersyukur kepada Tuhan, ya, dengan apapun yang saat ini yang kita alami, yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang kita jalani ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, doa dengan ucapan syukur sangat besar kuasanya, akan mengubah kehidupan kita, akan membalikkan keadaan situasi yang sulit ini menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk kita tetap selalu bersyukur dengan apapun yang sedang terjadi. Karena Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kunci untuk kita meraih kemenangan yang daripada Tuhan. Kita melihat pengalaman dari bangsa Israel. Ketika mereka berada di situasi kondisi kesulitan, di sana mereka tidak bisa bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Mereka mengalami kebinasaan. Mereka mengalami malapetaka. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita hari ini yang hidup pada saat ini, yang berada di dalam situasi kesulitan, yang berada di dalam keadaan penderitaan, bersyukurlah, karena percayalah di balik kesulitan kita,
di balik persoalan, masalah, pergumulan hidup kita, ada hadiah berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang selalu menang di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 ciri-ciri inilah yang benar-benar dimiliki sosok seorang mental pemenang. Yang pertama tadi, kita selalu tetap optimis. Yang kedua, kita percaya bahwa kita punya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita yakin kita jalani hidup ini dengan doa dan ucapan syukur. Percayalah, doa ucapan syukur sangat besar kuasanya. Karena dalam hal inilah kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari-hari ini stres, depresi, bahkan putus asa. Sehingga semuanya tidak menjawab persoalan hidupnya. Semuanya membawa kebinasaan, membawa malapetaka di dalam kehidupannya. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, biar kita terus mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. 3 hal tadilah ciri-ciri orang yang memiliki kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini yang harus kita renungkan di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit ini. Biar kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Memiliki kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan tidak tergantung kepada resesi, situasi yang kita hadapi hari ini, tapi Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bagaimana kita meresponi firman-Nya. Katakan amin. Firman Tuhan katakan, jadilah seturut dengan iman saudara, bukan jadilah seturut dengan situasi resesi. Jadilah seturut firman-Mu Tuhan, seturut dengan iman. Nah, hari-hari ini memang sedang mencoba membuat kita terkunci, supaya kita menjadi orang-orang yang kehilangan semangat, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tapi sungguh kita percaya Yesus adalah sumber pengharapan bagi saudara dan saya. Dia mengasihi setiap kita gerejanya di tempat ini. Amin. Nah, maka menjadi orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak boleh kehilangan pengharapan, walaupun situasinya tidak ada dasar untuk berharap. Sama seperti Abraham, tidak ada dasar untuk berharap. Gimana mungkin? Ya, dia sudah tua, istrinya juga sudah tidak lagi produktif, ya sudah menopause. Tapi dia percaya bukan kepada apa yang dilihat. Inilah faktanya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak mudah hari-hari ini. Tapi ada kabar baik. Katakan amin. Amin. Yesus hadir memberikan kepada kita satu pengharapan yang baru. Situasi, keadaan hari-hari ini membuat kita gak berani membangkitkan iman kita. Situasi hari-hari ini membuat kita sepertinya dipaku dalam satu situasi. Kamu di sini gak bisa kemana-mana. Sepertinya kita terkunci, tertutup semua. Situasi keadaan ini sepertinya gak ada satu terobosan, gak ada satu peluang. Yesus, kita harus membangun pengharapan yang baru. Karena apa? Firman Tuhan menjamin harapan orang benar akan menjadi sukacita. Siapa orang benar di sini? Kita yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, orang benarnya kita ganti.
harapanku akan menjadi sukacita. Amin. Coba ikuti perkataannya. Harapanku akan menjadi sukacita. Sekali lagi. Harapanku akan menjadi sukacita. Yang mau beri kemuliaan bagi Allah kita. In the presence of my Savior, Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours. You are mine. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini kita berada dalam kunjungan misi ke beberapa daerah. Tadi pagi kita kunjungan ke GBI Pos PI Gragai yang ada di sana, dan di sana sudah mulai berdiri gerejanya dengan 80%, dan kita doakan pembangunan terus terjadi di sana. Kami minta dukungan seluruh para pengerja jemaat Tuhan yang ada di Rayon 14. Kita dukung terus perkembangan misi ini supaya misi Tuhan, visinya Tuhan tergenapi di daerah-daerah. Dan puji Tuhan juga kita berada saat ini setelah dari GBI Gragai, kita berada di GBI salah satu pos PI Lubuk Rahman, di mana saat ini sudah berdiri tempat ibadah kita yang tahun lalu kita rencanakan, dan puji Tuhan sudah selesai. Dan puji Tuhan seluruh umat yang ada di tempat ini sudah beribadah dengan sukacita, dan mereka menyambut dengan sukacita dengan keberadaan berdirinya gereja kita di tempat ini. Kami percaya juga dengan ada berdirinya gereja ini, visi Tuhan digenapi atas tempat ini, di mana jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan akan mengalami keselamatan, akan mengenal Tuhan, Juru Selamat itu. Kami percaya dengan berdirinya gereja ini, kami percaya jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dukung terus perjalanan misi ini. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalam daerah-daerah, pembangunan dan mendirikan gereja-gereja dan menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Puji Tuhan, ini yang bisa kami dapat lakukan hari-hari ini. Kami minta dukungan doa, kami minta dukungan doanya terus dan terus menerus. Ya, puji Tuhan, ini yang saat ini yang kita lakukan. Dukung terus, Tuhan Yesus memberkati. Above all
there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you